Bisnis mulai membaik. Setelah pandemi yang hampir 2 tahun tanpa ada kepastian. Baca-baca berita, peluang ekspor lagi naik nih. Berarti kan saya bisa membesarkan usaha, apalagi kalau bisa sampai ekspor sendiri. Tapi ada syarat harus punya badan usaha. Mau sama siapa ya bikin usaha? Oh ya, coba saya telepon ke sana dulu deh. Halo Chris, apa kabar? Lagi di mana sekarang? Halo Gus, lagi baik nih. Sepertinya lagi semangat-semangatnya. Ya nih Chris, soalnya bisnisku lagi naik-naiknya sekarang. Soalnya aku sekarang mau besarin usaha Chris bersama kayak kamu. Wah, astungkara Gus. Kalau ada usaha terus-menerus dan kerja keras, pasti membuahkan hasil Gus. Nah sekarang Chris, aku kan mau besarin usaha sekarang nih. Tapi ada syarat harus punya badan usaha. Nah kira-kira kamu mau gak Chris join sama aku? Wah Gus, pasti kamu masih kudet nih. Sekarang itu ada yang namanya PT perorangan. Kita itu bisa bikin PT sendiri tanpa harus punya partner atau join dengan orang lain. Coba deh cari di internet. Oh ternyata begitu sekarang Chris ya. Masuk semua Chris, infonya nih aku baru tahu juga. Sama-sama Gus. Tapi jangan lupa juga ya kewajiban pajakmu. Masih ingat kan konsultan kita, Catra Lintang Konsultama? Hubungi saja Pak Pramana, beliau pasti bantu kalau ada yang kita tidak tahu. Saya sering kok kontak Pak Pramana, tanya tentang kewajiban pajak saya. Oh iya ya Chris, terima kasih infonya nih Chris. Ntar kalau gimana-gimana saya hubungi lagi ya. Oke, sama-sama Gus. Selamat siang Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa dan mau ketemu dengan siapa? Selamat siang, saya Bagus, saya ingin bertemu dengan Pak Pramana. Oh, sudah ada janji sebelumnya? Untuk janji sudah dan Bapak Pramana sudah tunggu lantai 2. Oh, baik, mari saya antar. Selamat siang Pak Pramana. Weh, selamat siang Pak, apa kabar? Baik, kalau kabar Bapak gimana? Baik, ya duduk dulu Pak. Ya Pak. Nah, apa yang bisa saya bantu nih Pak? Pak jadi gini, saya ingin mendirikan PT sendirian. Nah, apakah itu bisa dibantu Pak? Kalau bisa dibantu, tolong diurus juga sekalian perpajakannya. Oh alah, Bapak mau bangun PT sendiri ya? Ya betul Pak. Nah, kebetulan nih Pak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada perluasan definisi tentang perseroan terbatas, yaitu PT perorangan. Nah, yang dimana PT perorangan ini dapat didirikan oleh satu orang Pak. Nah, untuk buat PT perorangan ini atau daftar PT perorangan ini bisa secara online loh Pak, melalui web AHU milik Kemenkumham, dan di dalam web tersebut juga ada, atau kita juga bisa dapat NPWP Pak. Wah, ternyata sekarang lebih gampang ya. Iya Pak, namun terkadang terdapat kendala dalam mendapatkan NPWP di web AHU milik Kemenkumham tersebut. Nah, nanti apabila Bapak mendapatkan kendala dalam web tersebut, Bapak juga bisa mendaftar di web Erek Pajak milik DJP Online. Tapi harus Bapak ada beberapa dokumen yang perlu Bapak siapkan kalau mendaftar di web DJP Online tersebut Pak. Oh, ternyata begitu. Kira-kira dokumen apa aja yang perlu disiapkan ya? Nah, untuk dokumen yang perlu Bapak siapkan, yang pertama ada fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akte pendirian dan perubahannya, yakni sertifikat pendaftaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Kemudian yang kedua, Bapak perlu menyiapkan dokumen yang menunjukkan identitas pengurus usaha badan, yaitu fotokopi NPWP. Oh, ternyata begitu ya Pak. Kalau mau buat PT perorangan, bisa secara online dan langsung dapat NPWP-nya ya Pak? Iya, betul banget Pak. Wah, berarti sekarang lebih gampang dong untuk buat PT perorangan. Tapi untuk perpajakannya bagaimana ya Pak? Nah, untuk perpajakannya, aku akan jelaskan di video berikut ini ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sisi perpajakan dari PT perorangan.
Nah, yang pertama, kita lihat dulu definisi perseroan perorangan ini. Perseroan perorangan adalah perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh satu orang. Wajib pajak perseroan perorangan merupakan subjek pajak badan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa PT perorangan ini merupakan wajib pajak badan, bukan wajib pajak orang pribadi. Kemudian, bagaimana sih untuk pajak penghasilan PT perorangan ini? Yang pertama, kita bisa mulai dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Mengatur bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat dikenai pajak yang bersifat final. Nah, pastinya ini kita sudah familiar terkait PP 23 tahun 2018, tarif 0,5% dari omset. Lalu, ada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPH mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Nah, ini adalah amanah terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang pada intinya fasilitas ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi, perseroan perorangan tidak termasuk wajib pajak yang berhak untuk tidak dikenai PPH atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Karena PT perorangan ini merupakan wajib pajak badan. Kemudian, fasilitas PPH perseroan perorangan. Perseroan perorangan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 tahun 2018 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dikenai pajak yang bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto, dan fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan 4 tahun oleh PT perorangan. Nah, jadi PT perorangan ini bisa memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% flat dari omset. Dalam hal perseroan perorangan, omsetnya melebihi 4,8 miliar, maka dapat memperoleh pengurangan tarif pasal 31E Undang-Undang PPH. Jadi, apabila omset dari PT perorangan ini sudah melebihi 4,8, tidak bisa lagi memanfaatkan PP 23 tahun 2018 ini dan sudah harus memperoleh fasilitas pengurangan tarif pasal 31E Undang-Undang PPH. Fasilitas ini berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPH badan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,4 miliar. Nah, jadi berikut tadi penjelasan mengenai sisi perpajakan dari PT perorangan. Nah, apabila ada yang kawan Catra bingung, boleh banget untuk kawan Catra bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Wah, ternyata gampang juga ya Pak untuk bangun PT perorangan. Nah, iya dong. Kita juga harus tetap update pengetahuan dan ilmu kita agar kita tidak tertinggal informasi dan kemampuan kita dalam bekerja, Pak. Ya Pak, saya setuju dengan itu. Apalagi saya terus mengikuti video tutorial dari YouTube Jurnal Catra dan ternyata itu membantu saya dalam pekerjaan saya, Pak. Nah, benar banget tuh, Pak. Kawan Catra, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Jurnal Catra. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.